Out adalah apa itu? Terbitan jurnal mereka yang mula-mula juga dan sekarang masih. Nah, kalau di Indonesia judulnya menjadi Sedarlah begitu, ya. Nah, kita sekarang menyadarkan mereka begitu ya. Supaya juga sadar ada mereka. Nah, saya akan mulai dari 3 pendiri pertama dan yang utama. Yang saya akan mulai dari Russell. Russell atau Charles T. Russell itu lahir 1884 sampai akhir hidupnya 1916. Dia lahir dari tradisi gereja Advent. Ya, jadi kita mengerti maka tidak terlalu banyak perbedaan antara Advent dan Saksi Yehova. Bahkan awalnya Advent pun juga menolak doktrin Trinitas, sama persis doktrin Saksi Yehova. Tapi sekarang mereka telah mengalami kesadaran dan kembali. Ya berdoa, moga-moga satu saat Saksi Yehova juga bisa kembali seperti Advent, gitu ya. Nah, tradisi Advent ini suka sekali menghitung akhir zaman, kedatangan Kristus yang kedua, maka Saksi Yehova pun mewarisi sifat-sifat, sikap-sikap itu. Russell pada waktu itu ketika dia memulai gerakannya, dia memprotes adanya ketidakadilan para pengusaha, bisnis-bisnis yang mendominasi Amerika sana, yang mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga kehidupan beragama. Dan ayahnya sendiri adalah seorang pengusaha, dia sendiri juga memprotesnya. Bahkan dia lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya agama begitu. Nah, sorry, saya ralat dulu. Russell sebelumnya gereja Presbyterian. Nah, setelah saat itu, setelah dia mulai tertarik kepada hal-hal agama, dia ketemu dengan penatua atau pendeta dari gereja Advent. Ya. Dan ketika dia ini makin tertarik lagi, apalagi gereja Advent meninggalkan tentang kesucian hidup, tentang hal-hal yang agamawi, berbicara akhir zaman, membuat Russell semakin tertarik. Dan akhirnya dia, karena satu dan hal, dia memecahkan diri, melanjutkan gerakannya sendiri, bahkan dia sendiri menganggap dirinya juga dianggap oleh jemaatnya sebagai nabi yang berotoritas. Dan tafsiran dia akan Alkitab, karena waktu itu Alkitab yang sudah beredar dan digunakan di Amerika waktu itu adalah King James Version, maka dia menafsir kitab King James Version menurut tafsiran sendiri. Dan itu menjadi akar atau titik awal melahirkan terjemahan Alkitab mereka sendiri yang disebut New World Translation atau terjemahan dunia baru. Nah, salah satu kelemahan dari Russell, dia ternyata tidak setia pada istrinya, bahkan pada salah seorang pembantunya. Saya kasusnya banyak sekali, saya tidak perlu sebutkan di sini, toh kita nggak sedang ngegosip begitu. Namun oleh pengikutnya, nah ini, kalau namanya udah pengikut yang die hard, sekalipun dia melakukan hal-hal yang sifatnya tidak rasional, tidak etis, jemaatnya tetap menganggapnya nggak masalah. Karena Russell memang lemah dalam urusan wanita, begitu. Ya. Dan untuk memulai gerakannya, dia jualan traktat dan jualan sembako murah. Dan itu dilanjutkan menjadi model penginjilan yang dilakukan oleh Saksi Yehova hingga saat ini. Kalau kalian lihat mereka suka bagi-bagikan traktat, dan kalau pengen punya majalahnya kita harus membelinya. Pengganti Russell namanya Rutherford, Joseph Rutherford, tahun 1916 sampai 1942. Dia seorang jaksa, dia menjadi seorang yang sangat berpengaruh, karena secara manajemen, secara logika berpikir, dia lebih baik dari Russell, karena dia lebih berpendidikan. Sehingga melalui dia, pada masa dia, gerakan Watchtower itu menjadi berkembang. Bahkan pada era dialah
terjemahan Alkitab itu mulai dikembangkan. Kelemahan dia adalah dia seorang pemabuk, dia cerdas luar biasa, dia seorang pemabuk dan tidak setia kepada istrinya juga. Namun karena kultus individu, tindakan amoral itu tidak pernah dikritiki oleh pengikutnya, tidak pernah muncul dari pengikutnya melakukan kritikan, hanya muncul dari para penentangnya. Dan yang ketiga adalah Nathan Knorr. Dia relatif pemalu dan dia tidak seagresif Rutherford. Dia melakukan reformasi secara perlahan karena latar belakang manajemen yang dia punya. Dia melakukan reorganisasi secara sistematis dan menjadikan yang namanya pertama gerakan Watchtower menjadi Jehovah Witness yang lebih modern, bahkan telah memulai misi keluarnya. Nah, kalau tadi ketika membaca, kita belajar Quran, apa yang menjadi sumber pengajaran Quran? Masih ingat? Quran, hadis, ijma, qiyas. Apa yang menjadi dasar Katolik? Alkitab, tradisi, dan magisterum. Nah, Saksi Yehova mendasari ajaran-ajarannya kepada buku, pada Alkitab yang disebut New World Translation. Ya, New World Translation itu sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa yang ada di dunia. Ya, ini mulai dirilis tahun 1950. Dirilis terjemahan di dalam bahasa Inggris, New World Translation itu. Sebelumnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa para jemaat waktu itu bebas menggunakan King James Version atau American Standard Version. Namun sejak ini terbit, maka ini adalah satu-satunya Alkitab yang otoritatif, yang paling tinggi digunakan oleh Saksi Yehova. Nah, buku ini diterbitkan atau diterjemahkan dari bahasa Yunani, waktu itu hanya dari Matius sampai Wahyu. Baru pada tahun 61, tadi di tahun 50, terjemahan secara lengkap baru selesai. Bahkan di dalam tahun 1999, sudah ada dalam bahasa Indonesia dan dipamerkan di pameran raya yang ada di Kemayoran. Nah, kalau ditanya siapa penafsir, siapa penerjemah Saksi New World Translation ini, mereka mengatakan sudah berbicara, sudah menandaskan kepada pengikut-pengikutnya untuk tidak perlu tahu bahwa siapa penerjemahnya, bahkan dibuat anonim. Namun, salah seorang petinggi yang bernama Raymond Franz kepleset pada tahun 83, dia menerbitkan suatu buku yang berjudul Crisis of Conscience, ya, tahun 83, dia terpleset menyebutkan bahwa New World Translation itu diterjemahkan oleh Nathan Knorr, Albert Schroeder, George Ganjas, dan Fred Fran. Fred Fran itu penggantinya Knorr. Jadi, hanya 4 orang yang menerjemahkan Alkitab itu. Bandingkan terjemahan Alkitab yang sekarang. Yang paling kuno adalah Septuaginta aja lah. Itu aja diterjemahkan tidak kurang dari 70 orang. NIV bisa ratusan, bisa 200-an orang. Itu yang versi NIV-nya. Belum kayak yang terjemahkan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Banyak sekali. Sehingga dengan penerjemah yang sangat sedikit ini, sangat dimungkinkan terjadi kesalahan dan terjadi kecenderungan satu doktrin, apa istilahnya, tidak netral di dalam pengajaran. Dan yang kedua, yang berotoritas terhadap pengajaran Saksi Yehova adalah publikasi tadi. Ya. Nah, publikasi tadi itu banyak sekali. Namun yang utama dari itu adalah ini, Awake dan Watchtower
tadi. Ya. Nah, menariknya umat diingatkan, umat diindoktrinasi, kalau kamu baca Alkitab boleh, tetapi harus di bawah tuntunan majelis, tua-tua mereka menyebutnya elder begitu, sama seperti Mormon. Ya. Dan di bawah bimbingan jurnal-jurnal atau publication-publication yang ada. Jika tafsiranmu berbeda dengan publikasi-publikasi yang ada, maka kamu harus menyesuaikan dengan publikasi yang ada. Dari situlah sistem kepercayaan Core Philip dari Saksi Yehova tetap bisa dijaga sampai saat ini. Ya. Oleh karena itu, saya akan masuk kepada pengajaran Saksi Yehova, yaitu yang pertama, mereka hanya percaya kepada satu Allah yang benar, yang mereka sebut Yahweh atau Yehova atau Yehua. Oleh karena itu mereka tidak percaya akan doktrin Allah Tritunggal. Maka ketafsiran-tafsiran mereka akan berusaha disesuaikan atau terjemahan dunia baru akan disesuaikan sesuai dengan doktrin mereka yang dimulai dari ajaran yang tafsiran Ratzel yang paling berotoritas tadi. Karena dia tidak percaya kepada Allah Tritunggal, maka dia mendefinisikan Kristus tidak lebih dari Allah tingkat 2. Allah tingkat 2 itu bukan sungguh-sungguh Allah, melainkan dia ciptaan, bahkan secara eksplisit mereka menyebutnya Yesus Kristus adalah jelmaan dari malaikat Michael. Ya. Mereka mengikuti ajaran Yesus, ya, dan mereka tidak masalah menyebut Yesus itu Tuhan, karena Tuhan itu artinya berbicara tentang lordship, authority, begitu. Mereka nggak segan menyebut Yesus Tuhan, tapi dia menolak menyebut Yesus itu Allah. Maka tafsiran-tafsiran misalnya yang Yesus membuktikan Yesus Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ditafsirkan begini. Pada mulanya ada Allah. Itu. Gitu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Ya. Dan firman itu adalah salah satu dari Allah itu. Terjemahan mereka kira-kira seperti itu. Demi menyesuaikan tafsiran mereka. Padahal secara Yunani, mereka menyalahi grammar tata bahasa Yunani. Berikutnya, mereka menolak segala sesuatu yang berbau kafir. Salib, misalnya. Itu karena penghukuman dilakukan Roma itu kafir, maka mereka menyebutnya sebagai tiang gantungan. Maka mereka bentuknya bukan salib, melainkan suatu tiang yang lurus ke belakang, lurus ke atas ke bawah, begitu. Dia juga menolak adanya patung-patung simbol-simbol di dalam gereja. Dia menolak hormat kepada bendera. Dia menolak ulang tahun, maka tidak ada Natal. Mereka menolak transfusi darah dan seterusnya, karena mereka percaya darah itu adalah nyawa. Maka tidak boleh, nanti ketukar takutnya kalau transfusi darah, nyawanya siapa ini, gitu ya. Dan selanjutnya dia juga tidak percaya adanya neraka. Mereka percaya ada surga untuk 144.000 yang ada di kitab Wahyu itu, tetapi sisanya akan menikmati Yerusalem baru di bumi yang baru. Ya, kira-kira seperti itu yang ajarannya. Nah, apa sikap kita terhadap mereka ketika dikatakan jangan kamu menghakimi? Maka sering sekali kita mendengar gereja jangan menghakimi. Kalau kita membaca secara teliti di Matius pasal 7 ayat 1-5, ayat 1 sampai 5, Matius pasal 7, menghakimi di situ itu artinya jangan kamu menilai ajaran orang, menilai orang lain sesuai kepentinganmu. Misalnya begini, kalau saya misalkan, jangan bangun siang, misalnya begitu. Saya menegur kalian, jangan bangun siang itu tidak baik. Tetapi ketika anak-anak saya di rumah bangun siang dan saya tidak marah, berarti teguran saya kepada kamu ada kepentingan tertentu. Itu tidak fair. Itu yang dimaksud dengan kata menghakimi dalam bahasa Yunani di Injil Matius pasal yang ke-7 1-5. Tetapi kalau bangun siang itu salah dan saya ngomong ke kamu begitu, kepada anak saya begitu, kepada orang lain begitu, itu tidak menghakimi, melainkan mengkoreksi. Dan itu tidak masalah. Oleh karena itu, bahkan Rasul Yohanes mengatakan ujilah segala roh.
untuk kita menguji ajaran orang. Dan ini teguran tegas dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Ya, orang-orang yang menyimpang ajarannya, ada orang-orang yang terkutuk, yang telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Rasul Paulus bahkan pernah mengatakan, jika ada seorang di hari kami, golongan saya, kata Paulus, bahkan seorang malaikat pun, kalau memberitakan Injil yang lain, selain yang kuberitakan kepadamu, terkutuklah dia. Malaikat aja berani dikutuk oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Yohanes juga mengingatkan, jika ada orang yang ajaran yang lain, jangan kamu menerima dia, dan jangan kamu memberi salam pada dia. Nah, bukan berarti dengan saksi Yehova terus kita nggak tegur, bukan. Memberi salam kepada mereka, bahasa Yunaninya, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu welcome. Tahu welcome? Silahkan masuk. Silahkan masuk. Yang nggak boleh sikap seperti itu. Tetapi bukan berarti nggak boleh bergaul dan bertegur sapa. Jadi, sekali lagi, kita harus tegas, namun tetap mengasihi mereka. Kita harus menjauhi mereka, tidak welcome terhadap mereka. Dan untuk menilai hal itu, tentu kita kembali kepada Alkitab, yaitu yang berguna untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah kitab suci, cukup untuk menilai mereka. Dan kepada kita diingatkan, supaya kita tidak tersesat dan gampang disesatkan, kita diminta bertekun untuk membaca kitab suci dan mengajar. Kalau begitu, kalau kita membaca kitab suci, maka kita menyelamatkan diri kita, iman kita, dan menyelamatkan orang yang mendengarkan kita. Saya pikir saya akhiri sekian. Saya silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, kepada teman-teman dipersilakan yang ingin bertanya. Bang, ini ada pertanyaan dari Stanislaus. Oke, Stanislav, silahkan. Pertanyaannya, New World Testament tadi dikatakan merupakan terjemahan dari bahasa Yunani. Ya. Berarti maksudnya yang dari perjanjian lama itu dari Septuaginta ke berapa nih? LXX, Bang. Ya. Yang saya katakan dari bahasa Yunani utama perjanjian baru. Mengenai perjanjian lama, mereka menerjemahkannya mungkin dari Septuaginta, mungkin juga dari terjemahan-terjemahan Ibrani yang populer saat itu. Cuman saya mau ingatkan, dari 5 orang penerjemah itu, tidak ada satupun mereka yang sekolah teologi secara proper, apalagi belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Mereka belajar secara otodidak, sama seperti kita belajar secara online, sama seperti saya dan kamu belajar secara online. Jadi tidak sungguh-sungguh mengerti belajar bahasa Yunani dan Ibrani secara tepat. Ada lagi? Mungkin lagi mengetik, Bang. Sebentar ya, Bang. Ini ada pertanyaan dari Davin. Davin, silahkan Davin, pertanyaannya. Kalau untuk agama Katolik, salibnya ada Yesusnya. Sementara kalau agama Kristen, salibnya tidak ada Yesusnya. Itu signifikan nggak, Bang? Iya, dia pertanyakan, kalau di agama Katolik, ada salibnya, ada di salib agama Katolik ada tubuh Kristus atau korpusnya, sedangkan di Protestan salibnya kosong. Itu signifikan nggak, gitu ya? Ada yang menganggapnya signifikan, ada yang tidak, gitu ya. Karena apa? Bagi Protestan, bagi Katolik, ya memang untuk mengenang Kristus demikian. Tetapi bagi Protestan, mengatakan Kristus kan sudah bangkit, masuk disalib terus, ngapain gitu ya. Buat saya, dua-duanya tidak menjadi masalah, dan saya tidak signifikan. Toh sekalipun di rumah saya, ada salib yang ada korpusnya, saya tahu banget bahwa itu Kristus sudah bangkit.
Bahwa saya sadar, saya kalau sambil lihat salib yang ada di ruang tamu saya, yang ada korpusnya itu, dalam hati saya pun mengatakan bahwa Kristus mati bagi saya, dan sekarang sudah bangkit. Kalau itu masih ada korpusnya, itu semata-mata mengenang betapa penderitaan Kristus di atas kayu salib. Sebaliknya, orang gereja Roma Katolik pun juga tahu. Sekalipun ada korpus itu, mereka juga tahu kalau Kristus sudah bangkit. Jadi menurut saya, hal-hal yang minor seperti ini tidak usah diperdebatkan. Kalau kamu suka yang ada korpusnya, ya silahkan. Bukan berarti kamu ke Roma Katolik, atau yang nggak suka pakai korpus juga nggak masalah, karena lebih enteng gitu ya. Oke, silahkan lagi kalau ada pertanyaan. Pertanyaan berikutnya dari Kristo, Bang. Oke, silahkan Kristo. Apa yang biasa menjadi serangan-serangan dari saksi Yehova ke Kristen dan bagaimana menanggapinya? Ya, apa yang menjadi serangan utama Kristen, itu yang akan diserang pasti ketuhanan Kristus. Nah, mereka mengambil teks-teks yang seolah-olah mengatakan Kristus bukan Tuhan. Misalnya saja, ya, ketika Kristus mengatakan, Bapakku yang mengutus lebih besar dari aku, gitu ya, itu seolah-olah melemahkan posisi Kristus. Padahal kalau dibaca secara keseluruhan justru di situ, di Yohanes pasal 8 itu, sangat menegaskan keilahian Kristus. Oleh karena itu, jika mereka menyerang ayat, jangan langsung dari ayat ini disambungkan ayat lain, lompatnya jangan mau. Ajak tenang, berhenti sejenak, baca seluruh perikop. Karena ketika ada ayat itu, pasti ada konteks yang mendasarinya. Nah, kalau saya jawab misalnya, Bapakku yang mutus aku lebih besar daripada aku, ya, ketika kita baca itu, kita berbicara itu adalah Allah Tritunggal secara ekonomis. Tidak berbicara Allah Tritunggal secara ontologis. Tidak berbicara tentang esensi Bapa dan Kristus. Itu berbicara tentang penugasan. Saya ambil contoh. Saya di rumah, itu kan manusia saya ya. Kamu tahu saya manusia. Anak-anak saya juga manusia. Istri saya juga manusia. Itu artinya esensinya kita sama, derajat sama. Yaitu sama-sama manusia. Tetapi kalau misalnya saya pulang dari pelayanan, terus pulang sampai rumah, terus haus gitu. Terus anak saya bungsu atau yang sulung bilang ini, siang-siang gini enaknya minum Coca-Cola ya, Pi? Iya. Terus dia bilang, Pi, tolong beliin Coca-Cola di Indomaret gitu. Kira-kira pantas enggak? Enggak. Karena apa? Secara ekonomis, saya mempunyai derajat yang berbeda dibandingkan anak saya. Wong saya papanya. Wong saya yang mencari nafkah buat keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika Yesus mengatakan, Bapakku yang mengutus lebih besar dari aku, ya itu logis. Karena yang mengutus pasti lebih besar daripada yang diutus. Kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu kita harus mengajak mereka melakukan PA secara konteks. Bukan pecah-pecah ayat. Contoh yang lain, misalnya, ya, ketika dikatakan di Kolose misalnya, dia yang dikatakan dia yang utama, yang sulung di antara segala ciptaan. Wah, Yesus itu yang sulung di antara ciptaan. Nah, kalau kita melihat kata sepotong itu, maka kita akan Yesus itu ciptaan. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan ayat bawahnya mengatakan tidak ada segala sesuatu dicipta tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dicipta, baik yang di bumi maupun di surga maupun yang di bawah bumi. Artinya in all universe dicipta oleh dia, maka tidak ada sesuatu di luar dia yang tercipta sebelum dia, maka dia adalah pencipta. Kan segitu. Maka jangan baca cuma satu ayat. Terus mereka larikan di Wahyu, larikan di Amsal dan sebagainya. Nah, mereka suka lompat-lompat seperti itu. Oleh karena itu, biasakan. Kalau diajak itu, oke, saya PA-kan. Jangan terpesona oleh hafalnya ayat. Kamu hafal ayat itu bagus. Saya juga senang gitu ya. Tetapi mengerti itu jauh lebih penting. Itu kira-kira strategi mereka. Dan strategi mereka biasanya begini. Kalau dia datang 2 orang, itu yang satu ngomong terus, itu artinya lebih senior. Yang satu dengerin belajar. Kalau mereka 2 ini debat sama saya misalnya kalah, maka yang junior itu besok nggak ikut, datang lagi, ini datang membawa lebih senior. Dia diem, belajar, yang orang baru ini, yang lebih senior ini, ngomong. Kalau dia kalah, besok dia akan diem,
ada yang lebih senior lagi, dan seterusnya begitu. Saya pernah diskusi seperti itu sampai yang paling tinggi yang ada di Depok, seorang opa-opa sekarang sudah meninggal, dia telah menjadi